Baik Pak Pendeta, terima kasih. Baik Pak Pendeta, terima kasih atas kehadiran. Oke, selamat malam untuk kita semua. Salam Napi Bongkar. Telah hadir bersama-sama dengan saya di sini Bapak Pendeta Hans Wanma. Beliau hadir di sini sebagai narasumber dan saya meminta kepada Bapak Hans Wanma untuk bisa kita berbincang-bincang tentang PSBS Biak. Seperti apa PSBS Biak di masa lalu, seperti apa PSBS Biak di masa sekarang. Oke, selamat malam Bapak Pendeta. Malam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta di malam hari ini. Kita langsung masuk saja Bapak Pendeta dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak Pendeta terkait dengan PSBS Biak yang sekarang sudah masuk di Liga 1. Bagaimana perasaan Bapak sebagai seseorang yang selalu berbicara tentang tanah Papua secara umum dan secara khusus tentang Biak yang mana ada salah satu tim PSBS Biak yang sekarang sudah masuk di Liga 1. Bagaimana pendapat Bapak tentang PSBS Biak sekarang? Iya, yang menjadi perasaan saya untuk PSBS Biak ini, ya sebagai orang Biak saya bangga dengan apa yang prestasi PSBS Biak di Divisi 2, kemudian sekarang naik ke Divisi 1, dan untuk sepak bola ini kita orang Biak, saya boleh bilang minta maaf untuk suku-suku yang lain yang ada di tanah Papua. Orang Biak adalah orang yang pertama dan kedua mengenal sepak bola di tanah Papua dan di tempat yang kita berada. Saya kasih contoh pertama sepak bola itu Bapak Pendeta Panasel memperkenalkan sepak bola itu di Mansinam. Di Mansinam itu macam Petrus Kavia dengan Timotius Saveno yang pertama berangkat ke Depok tahun 1892. Itu di sana Timotius dan Petrus sudah bermain bola di Depok. Kala itu kemudian ada Bapak Yohan Arix. Yohan Arix ini waktu itu Bapak bermain sangat luar biasa. Seperti Bapak Yohan Arix dari suku Pur, itu suku di Kebar sana. Jadi ada misalnya kita kenal yang bermain di Persipura dan di Persipi, Roni Wagia. Jadi itu generasi itu, tapi kita orang Biak itu sudah bermain di Mansinam ya, misalnya Bapak yang Bapak Kasepo dan bapak-bapak yang lainnya sampai datang di sekarang kita mengenal sepak bola ini. Jadi orang Biak adalah orang yang di Papua yang pertama bermain bola. Kalau kita lihat di kesempatan Persis Sorong ada orang Biak. Persipa Papua, Persib Merauke, apalagi Biak dengan Japura, itu ada orang Biak sampai ke Raja Ampat, Persiman Manokwari juga ada itu. Jadi setiap kesempatan di tanah Papua yang main bola tetap Ada orang Biak. ada orang Biak situ. Itu adalah bukti dari yang tadi kakak bilang itu. Ya baik, terima kasih Bapak. Untuk apa yang Bapak lihat di PSBS Biak yang saat ini? Ya, yang saya lihat di PSBS Biak saat ini itu mereka bermain sangat bagus, dan PSBS Biak sekarang ini saya boleh bilang PSBS Biak mengangkat harkat dan martabat orang Biak. Jadi yang macam ada kakak taruh di dalam ruangan ini, saya lihat ada lambang Kamasan, ada lambang Membri, ada lambang Arnolap, tetapi juga ada lambang-lambang yang ini menandakan jati diri orang Biak yang bagaimana macam orang Biak itu terkenal tapi dia bikin dia tidak terkenal. Jadi orang Biak itu kita selalu di tengah-tengah, dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas dan ke bawah. Tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana yang seperti kakak bilang itu. Jadi PSBS Biak saat ini sangat bagus dengan dia punya materi pemain dari penjagawan ya sampai di penyerang, gelandang, semua bagus. Dan ini mengingatkan saya untuk tadi saya bilang orang Biak yang pertama main bola. Jadi macam Bapak Mandosir, ketika sebelum ada Persipura itu
Bapak Mandosir, Bapak Mirino, dan itu orang-orang Biak yang kalau kita bilang itu timnasnya Papua itu sudah, karena di dalam yang saya ingat saya itu tahun 61 ya timnas Papua main di Manokwari di lapangan Sanggen bermain dengan timnas Belanda. Waktu itu mereka skala ini 2-1 walaupun golnya itu dicetak oleh Mukai, itu pemain dari Jayapura yang bermain di Liga Belanda. Jadi luar biasa. Itu kalau saya lihat timnas Papua waktu itu 90% orang Biak. Jadi dia begitu sudah luar biasa. Dengan bek kiri termain di depan, saya lihat dari belakang dia lari ke depan, yang pemain asing juga kita akui, tapi ya pemain asing itu kita kasih nomor 2 dulu. Manfaat dari sepak bola Biak ini dia mengangkat jati diri orang Biak ketika dia mulai mengenal pendidikan yang Panasel bikin di Manchester itu, dia kenal ini, dia bermain dengan lewat itu, dan sepak bola jadi macam darah sepak bola itu mengalir di dia punya. Jadi misalnya tahun 40-an ke tahun 50-an Bapak Mandosir, Bapak Mirino, kemudian di tahun 60, tahun 59 ke tahun 60 itu ada Bapak Koibur, Bapak Pendeta yang Persipura yang mendirikan Persipura. Itu dia tanggal 25 Mei, tapi Persipura putar, jadi ya kita tetap pakai 1 Mei tahun 63 jadi. Baik. Dan itu kepada Bapak Koibur itu Bapak Kene berpesan. Ada 2 pesan untuk Bapak Koibur. Waktu Bapak Kene mau pulang ke Belanda, itu Bapak Kene panggil Bapak Koibur, dan Bapak Kene bilang dengan saudara Mesak, kamu harus, orang Papua harus punya 2 hal, yaitu main bola dan menyanyi. Karena main bola dan menyanyi itu mengangkat harkat dan martabat jati diri orang Papua ke dunia internasional. Jadi Bapak Koibur ingat ini, bermain bola tuh penting. Jadi PSBK ini saya kasih contoh macam Perseru itu yang pembentukan cikal bakal dari itu adalah Bapak Tomus Pakrek. Kita lihat dia yang di posting di gambar Seru itu Bapak Tomus Pakrek beri paling kanan itu. Jadi luar biasa di Biak, di Manokwari, di mana-mana itu sudah. Orang Biak seperti apa yang mereka bilang orang Biak tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana gitu. Jadi luar biasa pemain yang sekarang saya akui kan ya. Tapi saya lebih akui lagi kalau orang Biak yang main bola, dan seperti Kelly Sroyer, saya berharap di PSBK ini ada lagi Kelly ya, begitu. Amin. Itu baru PSBK luar biasa. Dan harapan kami, kebetulan saya dari Manokwari, jadi harapan orang Biak di Manokwari PSBK tetap bertahan di Liga 1. Jadi yang sekarang mungkin main dia tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, ke kiri kan, tapi ya dia tetap itu naik untuk beberapa pertandingan sisa nih. Siap. Ya baik, sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang pendeta, kira-kira masukan apa yang Bapak berikan kepada manajemen, terus kepada para pemain dari kacamata Bapak sebagai seorang hamba Tuhan? Ya. Yang pertama harus manajemen PSBK bagus, tapi mungkin seperti sekarang PSBK berpangkalan di Bali. Jadi mungkin ke depannya ya mungkin 5 tahun ta 2 tahun saya pikir bangun stadion di Biak sini bisa. Dari zaman Belanda lapangan di ini mereka bangun bagus, tapi ada lapangan. Dan terima kasih untuk Bapak Yan Mandenasen sebagai presiden yang sekarang mengurus ini. Bapak Yan Mandenas luar biasa. Sekalipun Bapak punya kita dengar sini banyak kekurangan, banyak ini, tapi kita berdoa agar PSBK bagus. Dan untuk manajemen yang ada di Biak sini, dan secara khusus saya bicara untuk pendeta. Jadi kita pendeta, jangan kita bermimpi, kita berdoa dan kita berkhotbah di mimbar. Kita ingat pesan Kenny untuk Bapak Koibur itu, bermain bola dan menyanyi. Nah, jadi mungkin setelah malam ini saya di sini, saya berharap mungkin minggu depan ada pendeta yang datang kemari bicara di sini. Itu amin. Harapan saya untuk, karena kita bermain bola tapi orang Papua itu berdoa itu
nomor satu PSBS main harus ada pendeta yang berdoa, karena ini kita punya jati diri, kita punya harga diri, semua yang dibicarakan. PSBS biak main kalau boleh pendeta yang ada sama-sama dengan kakak depan untuk supporter kah bagaimana untuk bisa kumpul semua pemain dan begitu harapan. Baik. Ya baik, mungkin sebelum saya tutup percakapan kita di malam hari ini, mungkin ada sebuah harapan atau statement dari Bapak Pendeta sendiri kepada seluruh masyarakat Biak yang ada di mana saja. Seperti tadi Bapak sampaikan, Biak tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana untuk mendukung PSBS Biak dan tetap setia kepada PSBS Biak. Jadi saya punya statement itu mulai dari Raja Ampat sampai ke Teluk Mekluer, di Pakpak, di Teminabuan, di Ayam Maru yang ada di daerah Kepala Burung Sorong, Manokwari sampai ke Jayapura. Kita kasih garis dari Jayapura sampai ke Merauke dan di pegunungan di Wamena di mana ada orang Biak. Saya lihat di Biak sini mungkin saya bisa bilang ya mungkin 40% saya punya kacamata yang saya lihat di Biak sini karena saya 4 hari ada di sini. Jadi kalau boleh orang Biak yang ada di Papua, kalau kita bilang sepak bola itu sebagai nomor 1 untuk tanah nih, kita dukung PSBS Biak dan PSBS Biak tetap bertahan di Divisi 1. Itu adalah harapan saya sebagai seorang pendeta yang biasa bicara bola, bicara adat. Siap. Baik Bapak Pendeta, terima kasih atas kehadirannya, atas bincang-bincang kita di malam hari ini. Iya. Nanti sebentar saya bilang Badai Pasifik, Bapak Pendeta bilang Napi Bongkar. Oh iya. Sama-sama ya. Iya. Badai Pasifik, Napi Bongkar. Terima kasih Bapak Pendeta.